Ayo. Sudah nih. Oke ya, pagi-pagi ya Mas Son? Ya, selamat pagi, semangat pagi ya. Bagaimana hasil meet? Mantap, mantap, mantap ya. Oke, oke, oke ya. Nah, Ibu akan ulang sedikit tentang rangkaian kapasitor ya. Rangkaian kapasitor baru nanti habis itu kita akan masuk bab 4 tentang induksi elektromagnet. Di induksi elektromagnet bagian akhir bab itu sebetulnya kamu sudah di SMP, yaitu tentang trafo ya. Ada yang ingat tentang trafo? Siapa yang ingat pelajaran SMP tentang trafo? Trafo itu punya berapa lilin? Oke, belum. Nah, ini baru recording in progress sekarang. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk kembali ke kita punya channel kesayangan di mana? Link Smart. Ini kurang semangat di mana kita? Oh ya, gimana? Oke ya, kita ke rangkaian kapasitor dulu ya. Ke rangkaian kapasitor, untuk masuk di rangkaian kapasitor kita review dulu untuk rangkaian hambatan ya. Di rangkaian hambatan ada berapa macam? Hei, ada dua. Ini rangkaian apa? Seri. Ini R1, R2, R3 ya. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan ya. Arah arus mengalir dari potensial mana ke potensial mana? Hah? Arus mengalir dari potensial mana ke mana? Rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah, dari positif menuju ke negatif ya. Ini I-nya ke sana. Nah, sekarang berikutnya, Ibu mau tanyakan, kalau muatan pindahnya itu dari mana ke mana? Muatan apa yang bisa pindah-pindah? Negatif atau positif? Negatif. Kenapa muatan positif tidak bisa jalan-jalan? Hah? Dia ada di dalam inti atom, harus pecahkan dulu ya. Ya nanti jadi bom atom ya. Ingat ya, kalau Ki itu mulai dari sini ya. Jadi yang ke sini ini adalah Ki. Elektron yang pindah dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Nah, sekarang besarnya arus yang mengalir di seluruh rangkaian kita sebut aja di sini adalah I total. Nah, I yang mengalir ke R1, kemudian yang mengalir ke R2, lalu yang mengalir ke R3. Kirchhoff membuktikan dengan percobaan ini menghasilkan arusnya bagaimana? I1, I2, I3 dengan I total. Sama, oke ya. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I total. Nah, kalau begitu, Ki, siapa yang ingat rumusnya? Siapa temannya Pak Vicky? Pak Vicky mengkilapkan motornya menggunakan apa? Hah? Menggunakan apa? Menggunakan kit. Oke, kit Ki sama dengan I dikalikan dengan T. Nah, sekarang antara Ki dengan I ini berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus atau terbalik? Ki dengan I. Kalau I-nya naik, Ki-nya naik tidak? Naik. Berarti lurus atau terbalik? Lurus. Kalau terbalik itu satunya naik, berarti yang satunya turun gitu ya. Jadi berbanding lurus. Nah, sekarang kalau I-nya sama, time-nya sama, maka Q-nya kira-kira sama enggak? Sama. Oke ya. Jadi sekarang untuk di rangkaian kapasitor yang seri ya, ini rangkaian kapasitor seri ini. Kapasitor seri. Nah, rangkaian kapasitor. Di kapasitor, ini salah satu fungsi daripada kapasitor itu adalah dia menyimpan muatan. Nah, Q itu dari sini ke sini. Ini seri ini. Ini sebutlah ini adalah C1, C2, C3. Kalau begitu, Q1, Q2 dengan Q3, untuk I-nya kan sama kan? Ya kan? Nah, berarti Q1, Q2, Q3 kira-kira sama enggak? Kalau I-nya sama? Sama, karena time-nya kan sama kan? Maka di sini adalah Q1 akan sama dengan Q2, akan sama dengan Q3, berarti sama dengan Q total. Yang ke sini adalah Q total. Oke? Nah, kalau kita mengukur voltase di hambatan nih, V1, V2, V3 dengan voltase pada sumber tegangan, apa yang kita dapatkan? I-nya sama, voltasenya gimana? Di rangkaian seri. Antara V1, V2, V3 dengan V totalnya.
Ada yang ingat beda? Terus hubungannya apa antara V1, V2, V3 dengan V total? SMP loh ya. SMP loh ya. Apa? V total sama dengan V1, oke, good. Tambah V2 ditambah dengan V3. Oke. Nah, demikian pula untuk di kapasitor. Jadi V1 tambah V2 tambah V3 juga akan sama dengan V total ya. Nah, rumus daripada kapasitas kapasitor ya atau muatan dulu ya, Q itu sama dengan C dikalikan V, di mana C itu adalah kapasitas kapasitor, V-nya itu adalah beda potensialnya, dan Q-nya adalah jumlah muatannya. Dari rumus Q sama dengan C dikalikan V, maka V akan sama dengan apa? Q sama dengan C kali V. Ya, Q dibagi C. Oke, nah kalau begitu di sini karena ini V total, maka ini sama dengan Q total, kita bagi dengan C total. Jadi kalau V1 berarti Q1 dibagi dengan C1. Ditambah dengan Q2 dibagi dengan C2. Ditambah dengan Q3 dibagi dengan C3. So, Q1, Q2, Q3 tadi sama dengan apa? Sama dengan apa ini di sini? Q total. Boleh enggak Ibu ganti dengan Q total? Boleh ya. Jadi di sini laki total dibagi dengan karena bukan paralel, sorry, karena dia seri ya, berarti kita ganti aja C totalnya ini jadi C seri gitu ya. Supaya kamu ingat. Di sini ada C seri. Nah, ini Q total, Q total, Q total. Boleh dikeluarin enggak? Boleh. Jadi ini berarti jadi 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Oke. Apa yang bisa dicoret? Q totalnya bisa dicoret. Kalau begitu maka 1 per C total akan sama dengan, atau 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ya. Nah, identik dengan rangkaian hambatan apa? Paralel ya, baku balik ya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau misalnya lebih daripada 3 hambatan ya, maka boleh juga kita langsung 1 per C, misalnya di sini ke N ya, kita nggak tahu jumlahnya berapa, maka ini akan sama dengan apa? Sigma dari 1 per C ke I, mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N ya, itu, seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kita akan masuk ke rangkaian yang paralel ya, yang paralel. Ingat untuk di rangkaian hambatan dulu yang paralel. Seperti ini. Ibu pakai juga 3 buah hambatan ya. Nah, di sini disebutlah R1, R2, R3. Arus ini ke sini adalah I total. Yang menuju ke sini ini berarti adalah I1, yang menuju ke sini adalah I2, yang ini adalah I3. Nah, Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1. Dia mengukur di sini I-nya berapa, I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Apa yang dihasilkan oleh Kirchhoff? Kesimpulannya, jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke, berarti di sini adalah I total ya. Ini I total akan sama dengan apa? I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Bagaimana dengan voltasenya? V1, V2 dengan V3? Nah, sama ya. V3 ini akan sama dengan V totalnya ya, sama dengan V total atau V sumbernya. Nah, sekarang penempatannya untuk pada rangkaian paralel untuk kapasitor ya. Ini lambang dari kapasitor itu seperti lambang beda potensial tetapi panjangnya sama gitu. Ya. Nah, berarti ke sini nih. Ini Q-nya. Ini adalah Q total. Yang tersimpan di sini berarti adalah Q1. Yang ke sini berarti adalah Q2. Yang ke sini berarti adalah Q3. Di sini adalah C1, C2, C3. Nah, identik dengan ini ya. Nah, berarti jumlah muatan yang masuk ke titik percabangan akan sama dengan jumlah muatan yang keluar dari titik percabangan. Nah, kalau gitu maka Q total di sini akan sama dengan apa? Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Tadi rumusnya Q sama dengan apa? C dikalikan V. Kalau Q total berarti C total dikalikan dengan V total. Oke. Q1 berarti C1 dikalikan dengan V1. Oke. Ditambah C2 kali V2.
V2 ditambah C3 dikalikan V3. Nah, V1, V2, V3 sama nggak dengan V total? Sama kan? Boleh nggak dikeluarin? Boleh. Berarti ini V total di sini ya. Ini dikalikan dengan apa? C1 tambah C2 ditambah dengan C3. Oke. Di sini adalah kita sebut CP saja ya, supaya mengingatkan bahwa dia paralel. Dikalikan dengan V total. Apa yang bisa dicoret? V total. Maka C paralel akan sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Nah, kalau ada lebih daripada 1, anggaplah ini C ke N ya, ini berarti sama dengan apa? Jumlah dari C ke I, mulai dari I sama dengan 1, sampai dengan I sama dengan N ya, jadi jumlahnya ya, merupakan jumlah. Untuk yang paralel ini ya, C paralelnya. Ya, sekarang kita masuk di contohnya. Misalnya ada kapasitor nih. Seperti ini, yang paling simpel dulu deh. Paling simpel nih. Sebut di sini adalah C1, ini C2, di sini adalah C3. Ini semadak mengganggu. Ya, oke ya. Nah, sekarang dihubungkan dengan beda potensial tertentu. Sebut ini C1, ini C2, C3. Misalnya di sini sama dengan 16 mikrofarad. Satuannya C farad ya. Boleh dalam mikro, boleh dalam piko, terserah. C3-nya ini berarti sama dengan misalnya 4 mikrofarad. Kemudian C1-nya 5 mikrofarad. Lalu di sini misalnya sama dengan 20 volt. Nah, kita mau mencari berapakah muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Sekaligus kita akan mencari energi. Rumus dari energi nanti W dalam yang tersimpan dalam kapasitor itu sama dengan 1/2 CV kuadrat. Boleh pakai rumus ini ya. Bisa pakai rumus ini. Kemudian W-nya bisa juga kita rubah. V tadi sama dengan apa? Q per C. Jadi kalau V kuadrat berarti Q kuadrat per C kuadrat. Maka ini dikalikan dengan Q kuadrat per C kuadrat. Apa yang bisa hilang? C-nya bisa hilang. Berarti W juga boleh sama dengan 1/2 Q kuadrat dibagi dengan C. Lalu C sama dengan apa? Q per V kan? Berarti ini juga boleh berubah dong. 1/2 dikalikan Q per V dikalikan dengan V kuadrat. Apa yang bisa hilang? V-nya bisa hilang. Maka ini sama dengan 1/2 QV. Kalau begitu W yang sama dengan 1/2 CV kuadrat juga sama dengan apa? Sama dengan apa lagi? 1/2 QV. Bisa juga lagi sama dengan 1/2 Q kuadrat per C. Ya, kalau Ibu sarankan kalian pakai rumus yang Q kuadrat per C. Jangan pakai yang lain, itu akan lebih gampang. Karena kalau kita udah tahu Q-nya berarti yang lainnya bisa dapat gitu ya. Nah, sekarang berikutnya yang ini ya. C2 dan C3 apa? Paralel atau seri? Paralel. Ya, jadi berarti kita cari CP atau C23 ya, kita sebut aja CP boleh. Maka sama dengan apa? Paralel tadi hasil apa? Jumlah ya. Oke, C2 ditambah dengan C3. Berarti sama dengan berapa? 20. Dari mana? 16 mikrofarad ditambah dengan 4 mikrofarad. Berarti sama dengan 20 mikrofarad. Oke. Kemudian sekarang antara C paralel dengan C1 itu tersusun apa? Seri. Kalau susun seri berarti kita harus cari apa? 1/nya kan? Ya, kamu ingat nggak? Di rangkaian hambatan, kalau ada 2 buah hambatan yang tersusun seri R1 dengan R2, maka yang paralel ya. Kalau di hambatan kan paralel ya, yang paralel ini. Kalau ada 2 buah hambatan, kita kan ada rumus langsungnya kan? Iya. Nah, di sini berarti R12 sama dengan apa? Ada yang ingat? R1 dikalikan dengan R2 dibagi R1 ditambah dengan R2. Nah, untuk ini berarti bisa ini ditempatkan di rangkaian kapasitor seri yang 2 kapasitor ya. Nah, sekarang yang di sini kan sisa ada ini C1, kemudian di sini ada CP kan. Nah, ini tersusun seri, berarti kita langsung mencari untuk C totalnya atau C serinya ya.
Wait. Ini kalau pas lagi jaringannya enggak bagus ya begini. Ya, dimaklumi saja ya. Oke, ini C seri berarti sama dengan apa? Penggantinya tadi siapa? C1 dengan CP berarti sama dengan C1 kali CP dibagi C1 ditambah dengan CP. Oke, C1-nya berapa? 5 mikrofarad dikalikan dengan CP-nya 20 mikrofarad dibagi dengan 5 ditambah dengan 20 mikrofarad. Hasilnya berapa? 4 mikrofarad. Oke, nah kita udah dapat nih ya. Sudah dapat C-nya, berarti kita bisa cari Q dong. Jadi untuk cari Q totalnya, maka sama dengan apa? C total, kita kalikan V kan. C totalnya berapa tadi? 4 mikrofarad. V-nya berapa? 20 volt. Oke. 20 kali 4? 80. Di sini adalah mikrokolom ya, dalam mikrokolom. Nah, setelah selesai itu, maka habis itu kita coba lihat kembali ke rangkaiannya ya. Untuk lihat kembali ke rangkaian yang masuk ke sini, ini adalah Q total nih. Q total. Sampai di sini keluarnya berarti sama dengan juga Q total. Berarti Q1 sama dengan apa? Ya, oke. Maka Q1 akan sama dengan Q total. Berarti sama dengan 80 mikrokolom. Nah, sekarang untuk mencari Q2 dengan Q3 itu kita perlu mencari voltase di sini. Anggaplah di sini adalah titik A lalu titik B. Berarti kita perlu mencari VAB. Rumusnya V tadi apa? Q per C. Oke. Nah, karena CAB itu adalah sama dengan C paralel, berarti adalah Q total dibagi dengan C paralelnya atau CAB-nya. Nah, Q totalnya sama dengan 80 mikrokolom, lalu C paralel tadi berapa? 4 mikrofarad ya. 80 bagi 4? 20 ya. Cocok atau cocok? Iya kan? Tidak salah. C paralel berapa tadi? 20 di? Tunggu, salah. Berapa tadi? CP-nya 20. Oh, itu Bi kenapa 4? Yo. Salah nih. Oke. Di sini berapa? 20 ya? 20 mikrofarad. Oke, mikro bagi mikro habis ya. 80 bagi 20 4. Berarti sama dengan 4 volt, ya. Nah, setelah itu barulah kamu mencari Q2. Karena Q2 C2-nya terletak di cabang AB, berarti Q2 akan sama dengan VAB dikalikan dengan C2. VAB-nya berapa? 4 volt dikalikan 16 mikrofarad. Sama dengan 64 mikrofarad. Oke, Q3 berarti sama dengan apa? VAB dikalikan C3. Oke, VAB berapa? 4 volt dikalikan dengan 4 mikrofarad. Berarti sama dengan 16 mikrokolom nih. Ini kolom nih. Yuk, nggak ada yang komplain ya. Mikrokolom. Oke? Bisa seperti ini? Bisa ya? Ya. Ah, nanti Ibu kasih tugas. Ya, silahkan dicatat nih tugasnya nih. Ya, digambar. Tugasnya hanya mencari energi. Yang tadi kan Ibu udah cari energinya tuh. Ya, nanti kamu cari energinya, terserah. Kamu mau pakai jalan apa? Oke. Mau tambah lagi? Dikit lah, cuma berapa nih? C1, C2, C berapa nih? 3, C4, C5, C6, C7, C8. Nah, baru 9. Ya. Oke. Sekarang nih, sekarang. Bentar. Ibu kasih di sini, perhatikan supaya nanti kamu langsung tahu hasilnya. Kalau ini 5 mikrofarad, di sini 20 jangan 20, sorry. Wait.
15 mikrofarad ya. Ini 15 mikrofarad. 5 dengan 15. 20, sorry, jangan dulu. Ya cocok tawa. Cocok 15. Ini Bu lagi error nih. Oke. Nah, ini 15. Berarti jadi berapa ini? 20. 20 berarti biasa pasangan dengan 5. 5 mikrofarad. 25 berarti berapa? 20 dan 5 seri. Berarti berapa? Kenapa 5? 20 kali 5 dibagi 20 tambah 5, 4 kan? Oke, ingat ya di atas ya, 4 ya. Oke. Jangan lupa. Sekarang di sini misalnya adalah 3 mikrofarad dengan 6 mikrofarad. 6 3 berapa? 9. 9. Loh, kenapa 9? Seri. Kapasitor. 2. 2 di sini dengan 3 mikrofarad. Berarti berapa? 5. Jadi ini kita pakai juga 20 mikrofarad. Berapa, Mi? 4 ya. 4 tambah 4? 8. 8 berarti Bu pakai di sini 24 mikrofarad. Di sini kira-kira berapa ya? Wah, agak ribet nih. Tunggu dulu. Kalau 28 berarti 3. 3 tambah 1 berapa? 4. 4 ditambah 4? 8. Oke, berarti ini 6 mikrofarad. Oke. Voltnya kita pakai 50 volt aja. 50 volt ya. Jadi tugasnya kalian adalah menentukan berapakah energi yang tersimpan pada kapasitor. Lalu nanti kalian bikin tabel ya, bikin tabel. Kalau udah dapat Q-nya semua, kamu bikin tabel mulai dari C, kemudian Q, lalu V, lalu V-nya. V-nya berarti menjadi pakai 3 rumus ya. Ini yang pakai 1/2 CV kuadrat, di sini pakai 1/2 Q kuadrat per apa C ya? C, lalu habis itu 1/2. Satunya apa lagi? IV ya? I dikalikan V toh? Ya. Jadi 3 nih, 3 rumus ya. Berarti di sini pertama berarti pakai nomor di sini, nomor ya. Nomor, kemudian di sini berarti 1 sampai dengan 9. Nah, untuk cari V-nya kamu nggak usah cari. Untuk di sini, kalau kamu udah dapat Q, rumusnya V kan sama dengan apa? Q per C kan? Ya, jadi kamu nggak usah pusing. Kecuali ya cari ini voltase di sini. Titik ini kita sebut aja titik AB. Kemudian yang ini titik adalah DE gitu. Lalu ini titik FG gitu ya, FG. Oke, gitu ya. Oke. Nanti dikerjakan sendiri di rumah ya. Lanjut lagi dulu. Sekarang ke bab 4. Nanti baru dikerja. Iya. Kita masuk di induksi elektromagnetik ya, di induksi elektromagnet. Nah, sekarang kita kembali ke bab 3 dulu. Pada saat ada kawat berarus listrik ya, ada kawat lurus berarus listrik. Lalu kita tempatkan ada magnet-magnet jarum di sekitarnya. Itu apa yang terjadi dengan magnet jarum? Dipengaruhi oleh kawat berarus ini kan? Itu artinya di sekitar kawat berarus itu timbul apa? Timbul medan ya. Ya. Nah, sekarang terbaliknya nih, ya terbaliknya. Terbaliknya ada kumparan nih. Ada kumparan. Lalu kumparan ini berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah. Berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah. Nah, tadinya ini di dalam kumparan itu nggak ada arus, ya nggak ada arus, nggak ada arus listrik. Jadi ini kita hubungkan dengan sebuah galvanometer. Nah, lalu ada magnet, ya ini magnet. Magnet, anggaplah ini utara, ini adalah selatan. Sebelum magnet ini digerakkan, galvanometer itu tidak bergerak. Tetapi pada saat magnet ini bergerak masuk, pada saat bergerak, ternyata jarum magnet ini juga bergerak. Lalu magnetnya diam di dalam kumparan, kembali lagi ke nol lagi galvanometernya. Pada saat ditarik keluar lagi, bergerak lagi. Nah, sekarang pada saat diam, ya ini galvanometernya diam, jarumnya, itu berarti tidak ada arus yang mengalir. Nah, pada saat dia bergerak, berarti ada apa?
ada arus yang mengalir. Nah, arus ini ditimbulkan oleh apa? Oleh pergerakan magnet ini. Nah, magnet yang bergerak ini itu di sekitar magnet itu ada garis-garis gaya magnet. Berarti ada garis-garis gaya magnet yang menembus ke dalam ruang yang ada di dalam kumparan itu, ya. Nah, banyaknya garis-garis gaya yang menembus suatu bidang, ya, itu kita sebut dengan flux. Nah, ingat di flux listrik ada flux juga kan? Nah, flux listrik siapa yang ingat rumusnya flux sama dengan apa? Lupa misik. E dikalikan dengan B. A. Ya, syaratnya apa? Harus tegak lurus. Nah, untuk flux magnet di sini itu nanti sama dengan B dikalikan dengan A. B itu adalah induksi magnet ya. Induksi magnetnya dikalikan dengan luas penampangnya. Nah, ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Antara B dan A ini harus saling tegak lurus. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak tegak lurus gitu ya? Kalau tidak tegak lurus misalnya seperti inilah. Seperti ini, anggaplah ini adalah B-nya gitu ya. Ini B-nya, ini B-nya. Kemudian meja ini adalah luas penampang yang akan ditembus oleh garis-garis gaya magnet ya. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Misalnya tangannya Ibu seperti ini ya. Yang ini nih B-nya, induksi magnetnya. Ini membentuk sudut terhadap apa? Terhadap bidang sentuhnya. Maka kita harus mencari induksi magnet yang apa? Yang tegak lurus. Berarti harus kita apakan? Diapain? B-nya? Diproyeksikan. Oke ya, kita harus memproyeksikan. Nah, sekarang ya misalnya ini mejanya gitu ya, luasannya. Lalu B-nya ini membentuk sudut nih. Membentuk sudut. Kita pakai garis penolong dulu ya, pakai pertolongan ya. Kalau pertolonganku datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Selalu dong ya, jangan lupa sama Tuhan. Sesulit apapun pergumulan yang kita alami, ingat ada Tuhan Yesus ya. Ya, sekarang ini membentuk sudut terhadap bidang vertikalnya yang tegak lurus dengan ini adalah membentuk sudut theta. Di sini adalah B-nya nih. Berarti kita proyeksikan, sekarang kita akan mencari B yang tegak lurus nih ya. B yang tegak lurus. Nih, di sini nih. Ini berarti adalah B yang tegak lurus. Lalu ini berarti B yang apa? Apa ini? Ini B apa ini? B sejajar dengan permukaan meja kan? Yang di sini adalah B yang tegak lurus. Nah, sekarang hubungannya antara B tegak lurus dengan B. Kira-kira dengan sudut theta ini dia menjadi sin atau cos? Kenapa jadi cos? Ayo. Yuk, ini samping ya, ini miring ya. Oke, berarti cos daripada theta sama dengan B dibagi dengan B tegak lurus. Kalau begitu B tegak lurus jadi sama dengan apa? B dikalikan dengan cos theta ya, cos theta. Di sini kita pakai theta loh, bukan alfa loh ya. Kalau begitu maka fluxnya yang tadinya sama dengan apa? B dikalikan A, jika membentuk sudut maka fluxnya sama dengan apa? B kali A dikalikan dengan cos daripada theta. Ingat ya, tetanya sudutnya yang ini terhadap vertikal ya, bukan yang terhadap horizontal. Boleh enggak kalau kita menggunakan alfa di sini? Boleh aja. Kalau kita menggunakan alfa berarti B tegak lurusnya sama dengan apa? Alfa. Sama dengan apa? Yang tegak lurus di sini ini B tegak lurusnya kan berarti sebagai sisi depan kan? Demi jadi apa? Demi apa? Demi cos atau sin? Sin. Berarti kalau kita menggunakan alfa, maka kita menggunakan apa? B dikalikan dengan sin dari alfa. Jangan terbalik-balik loh ya. Nah, makanya supaya tidak terbalik-balik, kita menggunakan cos selalu pakai yang ini, tegak lurus saja ya. Untuk ini, untuk flux. Oke? Jelas ya? Ya. Kenapa bisa kali cos? Ya, kalau ya kan apa? Dipindahkan di mana? Di mana? Ini tegak lurusnya kan yang ini. Yang ini, kenapa? Yang mana? Oh, terbalik ya? Ya, oh Ibu terbalik nulis di sini ya.
Oh iya, terbalik nih. Ya, thank you, thank you, thank you. Di sini jadi apa? B tegak lurus dibagi dengan B ya. B tegak lurus sama dengan iya. Thank you. Ya. Apa? Apa? Nah, ya tergantung sudutnya ada di mana. Tergantung sudutnya. Ini kalau sudutnya ada di sini, ya, yang ini theta, berarti ini sisi samping. Yang ini berarti sisi miring. Kalau pakai sudut sini alfa, berarti ini jadi samping, ini jadi miring. Tergantung kamu ambil sudut yang mana. Ya, jadi kalau dia mengapit sudut bersama sisi miring itu cos. Ya, mengapit sudut bersama sisi miring berarti cos. Nah, sama aja yang di sini nih. Kalau di sini alfa nih, alfa B sejajar ini kan mengapit sudut bersama dengan sisi miring. Maka B sejajar terhadap alfa ini berarti jadi B cos alfa. Oke? Sudah? Ya. Nah, setelah ini ingatlah kembali untuk menentukan arah kutub utara selatan daripada kumparan. Kalau kumparan itu dialiri oleh listrik, itu SMP. SMP. Ada yang pernah melakukan percobaan paku, ya, paku itu dililiti dengan kawat email ya, kawat tembaga gitu ya. Jadi sebutlah ini adalah pakunya. Kemudian di paku ini dililiti kawat seperti ini. Kemudian kawatnya ini dihubungkan dengan batu baterai. Siapa yang pernah melakukan percobaan ini? Nggak pernah. Kasihan banget sih. Padahal ini percobaan paling gampang loh ya. Nah, lalu ada paku-paku kecil ini yang didekatkan ke sini. Apa yang terjadi dengan paku-paku kecil pada saat kawat tembaga ini dihubungkan dengan sumber tegangan? Akan ditarik. Itu artinya apa? Besi ini atau pakunya itu berubah jadi magnet. Kenapa dia berubah jadi magnet? Itu karena dia berada di sekitar kawat yang berarus listrik. Karena di sekitar kawat berarus listrik itu menimbulkan medan. Ya, nah, lalu akhirnya besi itu menjadi magnet. Nah, makin banyak lilitannya, magnetnya kira-kira makin kuat atau makin lemah? Makin kuat. Makin besar voltasenya, misalnya dengan 1 baterai dan 2 baterai. Voltasenya makin besar. Kira-kira magnetnya makin kuat atau makin lemah? Makin kuat juga. Nah, ini namanya adalah magnet sementara. Itu biasanya itu digunakan di mana? Tempat-tempat pembuangan besi-besi rongsokan gitu ya. Kalau kita mau mengangkat besi-besi rongsokan dengan menggunakan tangan, kira-kira banyak resikonya enggak? Banyak sekali. Lalu mereka itu menggunakan apa? Menggunakan magnet sementara itu. Ya, ada alatnya. Jadi pada saat stroke-nya jalan, sudah dikasih turun ya, lalu dia terangkat semua tuh, dipindahkan ke tempat lain, baru dilepaskan lagi, berarti kita tinggal saklarnya dimatiin, maka dia akan turun. Dia kan hanya bersifat sementara seperti itu. Nah, ada yang ingat enggak bagaimana cara menentukan kutub utara selatannya? Yuk. Gimana menentukan kutub utara selatan? Ya, misalnya ini adalah apa namanya? Besinya. Sebutlah ini adalah lilitannya nih. Anggaplah lilitannya begini. Arahnya ya. Ya. Nah, terus ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu kita menggunakan apa? SMP loh. Kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan lagi nih. Nah, untuk menentukan kutub utara selatan daripada magnet sementara itu kita menggunakan ini. Ibu jari itu menyatakan arah utara. Kemudian lengkupan keempat jari arahnya kemana itu berarti menyatakan arah arusnya di kumparan itu ya. Nah, sekarang anggaplah ini adalah kumparannya nih, ini kumparannya. Lalu di bagian ini bagian depannya nih, ini bagian depan. Jadi kalau begini berarti arusnya naik atau turun nih? Naik. Di kumparan ini arusnya naik. Kalau begini berarti arusnya turun. Jadi tergantung gambarnya nanti ya. Nah, ini kutub utara, maka di sini adalah kutub selatan. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih. Kita lihat arus mengalir dari mana ke mana? Positif ke negatif kan? Berarti ini ke sini. Maka
Ini kan titik-titik berarti ada di belakang besi kan? Nah, kalau begitu di belakang naik, maka di depan apa? Turun. Berarti di sini akan turun semua nih. Turun, 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 turun. Nah, kalau turun berarti pakai begini. Maka di sini utara, di sini selatan. Ya, seperti itu. Itu hanya ada 4 kemungkinan tuh. Jadi di sini berarti adalah utara, di sini adalah selatan. Kalau terbalik ya nanti tinggal terbalik ya. Ini hanya mengulang kembali yang SMP punya. Nah, sekarang udah? Nanti lagi. Ya, ke GGL induksinya ya. Ke GGL induksi. Nah, GGL induksi ini, jadi ini ada magnet ya, ini ada magnet nih. Ada magnet bergerak masuk. Pada saat bergerak masuk itu timbul arus di sini, ada arus. Sebelumnya ada arus, tetapi pada saat dia bergerak masuk itu timbul arus. Nah, GGL induksi ya, GGL induksi itu dilambangkan dengan epsilon. Dirumuskan sama dengan D flux per dt. Minus ada jumlah lilitannya, ini min N D flux per dt ya. Jadi pakai N. Sama dengan min N D flux per dt. Ini dirumuskan sama dengan ini. Nah, GGL induksi juga itu dirumuskan jadi besarnya induktansi diri itu dilambangkan dengan huruf L. GGL induksi itu juga sama dengan minus L DI per dt. Jadi arusnya itu akan berubah-ubah terhadap fungsi waktu. Fluksnya juga berubah-ubah terhadap fungsi waktu. Ya, fluksnya berubah-ubah juga terhadap fungsi waktu. Nah, GGL-nya itu dirumuskan sama dengan ND flux per dt. Kita ke ND flux per dt dulu ya. Jadi GGL tadi sama dengan minus ND flux per dt. Flux tadi sama dengan apa? B dikalikan A, ini kan kalau tegak lurus langsung. Tetapi di sini adalah ada cos theta. Ada berapa variabel di sini? 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel berarti ada bisa yang berubah bisa apa saja? Oke, ini ada 3 variabel. Jadi kalau D flux per dt, kalau B-nya yang berubah berarti A dan cos theta-nya itu tetap. Maka ini boleh berubah jadi A cos theta dikalikan dB per dt. Berarti induksi magnetnya yang berubah. Bisa juga A-nya yang berubah. Kalau A-nya berubah berarti cos theta dan B-nya yang tetap. Maka D flux per dt-nya ini akan menjadi apa? B cos theta dikalikan dA per dt. Kalau tetanya yang berubah, maka yang tetap apa? B dikalikan dengan A. BA di sini berarti D daripada cos theta per dt. dB per dt ini boleh diubah jadi delta, enggak apa-apa. Jadi yang ini juga rumusnya boleh berubah menjadi N delta flux per delta T. Kalau sudah pakai delta, ini berarti flux 1 ditahu, flux 2 ditahu, T1 ditahu, T2 ditahu. Maka ini boleh jadi N sama dengan dikalikan dengan flux 2 dikurangi dengan flux 1, kita bagi dengan T2 dikurangi dengan T1. Nah, untuk berikutnya lagi, GGL induksi yang min N, berarti kita pakai yang delta B ya. Tadi kan N berarti ini sama dengan A cos theta dikalikan apa? dB per dt. Nah, ini juga boleh min N A cos theta delta B dibagi dengan delta T. Maka delta B-nya itu sama dengan apa? Halo? B2 dikurangi dengan B1, kita bagi dengan T2 dikurangi T1. Nah, boleh enggak A-nya? Bisa. Jadi kalau N yang sama dengan minus, N berarti apa? B cos theta dikalikan dA per dt kan? Nah, berarti ini boleh jadi N B dikalikan cos theta, ini dikalikan apa? Delta A dibagi dengan delta
T. Kalau delta A berarti apa? A2 dikurangi dengan A1. Oke ya. Lalu boleh juga jadi GGL sama dengan min N B A D cos theta per DT. Makanya sama dengan min N B A boleh juga jadi delta cos theta dibagi dengan delta T. Jadi delta cos theta sama dengan apa? Cos theta 2, bukan cos theta 2 dikurangi theta 1 loh ya. Bukan itu. Jadi ini hati-hati untuk tetanya. Cosnya jangan cuma satu. Min N BA berarti kali apa? Cos theta 2 dikurangi cos theta 1 dibagi dengan T2 dikurangi dengan T1. Bukan cos theta 2 kurang theta 1. Salah ya, enggak boleh. Ini cos theta itu gabung satu ya. Identitas trigonometri punya ya. Jadi cos theta 2 dikurangi cos theta 1 dibagi dengan T2 dikurangi dengan T1. Oke? Jelas ya? Jelas atau jelas? Jelas ya. Nah, ini kalau B ya, untuk yang GGL ini. Kemudian GGL lagi tadi sama dengan apa lagi? Sama dengan apa? L DI per DT kan? Ya. Sekarang GGL induksi sama dengan min L DI per DT ya. Sama aja. Nah, kemudian GGL induksi juga sama dengan min N D flux per DT. Sama enggak ini dengan ini? Sama enggak? Sama-sama GGL kan? Boleh disamakan enggak? Ya. Ya, boleh. Berarti ini min L DI per DT akan sama dengan apa? Min N D Q per DT. Nah, kita mau mencari L-nya itu sama dengan apa gitu loh. Kira-kira gimana cara cari? DT dengan DT boleh coret enggak? Supaya dapat I harus diapain nih? DI-nya. Minusnya boleh hilang enggak? Boleh. Maka ini jadi L DI akan sama dengan ND flux. Nah, ini boleh enggak kalau kita tambahkan angka 1? Boleh ya. Jadi kita integralkan nih. 1 DI. Di sini mulai dari I-nya sama dengan 0 sampai sama dengan I. Gitu ya. Yang di sini berarti N integral 1 DQ. Mulai dari sama dengan 0 sampai dengan di sini sama dengan D flux, sorry bukan DQ. Yo, sampai dengan flux ya. Nah, hampir flux ya, ini D flux bukan DQ ya. Kan iya seperti Q memang lambangnya. Coba ini flux ya. Flux. Ini ya. Flux. Nah, integral 1 DI berarti sama dengan apa? Integral DX sama dengan 1 DX sama dengan apa? Sama dengan apa? X kan? Aduh. Gimana nih integralnya nih? Ya, diferensialnya integral loh. Ya, oke. Jadi ini integral dari DI itu sama dengan I. Maka L dikalikan dengan I mulai dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan I ya. Oke. Nah, di sini berarti N mulai dari flux, fluxnya flux ke I yaitu dari 0 sampai dengan I. Nah, fluxnya. Nah, ini kalau 0 kan ini I dikurangi 0 sama dengan apa? I kan? Berarti ini L I sama dengan N. 1 dikurangi 0 1 kan? Berarti ini flux ya. Oke. Jadi L I sama dengan N flux. Kalau begitu maka L sama dengan apa? N flux dibagi dengan I. Oke. N flux dibagi dengan I. Flux tadi sama dengan apa? Kalau langsung tegak lurus. Solenoida. B dikalikan dengan A. Ini dibagi dengan I. Nah, ada yang ingat? Untuk solenoida. Dengan jumlah lilitan L, ada arus yang mengalir I. Panjang daripada kumparannya itu adalah L kecil. Maka B-nya sama dengan apa? B untuk pusat sama dengan apa? Mu 0 I N dibagi dengan L. L-nya pakai L kecil ya. Ibu tidak pakai L besar karena induktansi dirinya ini sudah pakai L besar. Maka ini akan sama dengan apa? N dikalikan mu 0 I N dikalikan A kita bagi dengan I dikalikan L. Apa yang hilang? I-nya hilang. I-nya hilang ya. Oke, jadi sekarang N kali N sama dengan apa? N kuadrat. Maka L akan sama dengan mu 0
N kuadrat A dibagi dengan L. Ya, ingat ini rumus. Ini adalah rumus daripada induktansi diri daripada kumparan atau solenoida. Kapan kita tahu kita pakai diferensial? Apa? Kapan kita tahu kalau kita mau pakai diferensial? Ya, tergantung nanti soalnya. Kalau soalnya dalam bentuk persamaan, ya, dalam bentuk persamaan T misalnya, fluksnya sama dengan 5T kuadrat dikurangi 4T ditambah 2 misalnya. Berarti D flux per dt-nya itu kita pakai D per dt. Itu. Ya. Oke, sekarang kita coba ya. Mencari dulu. Jadi ini ya, ini adalah rumus daripada induktansi diri daripada kumparan atau solenoida ya. Ya, ini adalah rumus yang Ibu lupa waktu 2015 ikut Olimpiade Guru Fisika Sekota Makassar. Saat ini rumus Ibu lupa. Mau turunkan enggak sempat. Jadi sudah, akhirnya tanya sebelahnya. Ibu. Rumus induktansi diri apa? Oh, dia tahu. Oh, ini. Ih, jago nah. Tapi setelah selesai, ternyata apa? Dia punya notes di situ, isinya rumus-rumus semua. Ya. Ternyata dia menyontek begitu, ya. Oke, iya. Itu menyontek juara Olimpiade tahun 2014. Oke, sekarang kita ke sini ya. Misalnya ya, kita ke contoh soal dulu ya, Jadi misalnya ini ada sebuah luasan nih, ya, sebuah luasan. Lalu ada ditembus dengan medan magnet nih. Aduh, bentar. Nggak bagus gambarnya. Pakai ini ya. Oke. Jadi ini B-nya. B ya. Sebutlah B-nya misalnya sama dengan 20 Tesla. Lalu luasannya ini kebetulan berbentuk persegi dengan panjang 4 cm dikalikan dengan 4 cm. Maka cari fluksnya sama dengan berapa? So isi ya. Apa rumusnya? Flux sama dengan apa? B dikalikan dengan A. Berarti sama dengan 20 Tesla dikalikan dengan 4 kali 4 berapa? 16. Cm pangkat 2 ke meter pangkat 2. 10 pangkat minus berapa? Kalau senti ke meter ya. Ini pangkat 2, pangkat 4. Di sini dalam meter pangkat 2 ya. Oke, berarti ini sama dengan apa? 2 kali 16 32, 320 atau 3,2 berarti kali 10 pangkat minus 2 ya. Di sini adalah Tesla meter persegi ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya lagi ya. Sekarang membentuk sudut nih, Seperti ini. Sebutlah B-nya ke sini. Lalu sudutnya di sini adalah 37 derajat. Di sini B-nya sama dengan misalnya 80 Tesla. Lalu A-nya sama dengan 2 meter pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang apa ini? Yang B cos alfa. Iya, B cos alfa. Nah, tapi ini alfanya ada di sini. Berarti kita harus pakai sudut yang berapa tetanya? Yang ini kan? Berarti berapa? 53 derajat. Maka di sini untuk cari fluksnya berarti sama dengan B dikalikan A dikalikan dengan cos 53 derajat. Jangan pakai yang 37 ya, pakai yang 53 ya. Pakai yang 53. Nah, ini ya, nanti masukkan sendiri. Nah, sekarang bagaimana untuk yang mencari GGL induksinya ya. Di GGL induksi. Misalnya persamaan fluksnya sama dengan 5T kuadrat dikurangi dengan 4T, kemudian ditambah dengan 10. Ya. Ditanyakan pada saat T sama dengan misalnya 4 skon, GGL-nya ini sama dengan berapa? Di mana jumlah lilitannya misalnya sama dengan 200. Gitu ya. Nah, sekarang GGL tadi rumusnya apa? Min N D flux per dt. Berarti kita mencari turunan. Caranya cari turunan sama Ji. Jadi kalau misalnya Y di matematika itu misalnya sama dengan 4x kuadrat, maka dy per dx itu sama dengan berapa? 8x kan. Nah, sekarang kalau Y-nya sama dengan misalnya 7t pangkat 3.
maka DY-nya per DT. DY per DT diturunkan. Berarti sama dengan 21T pangkat 2. Oke. Untuk yang di sini berarti sama dengan minus N kalikan D fluxnya berarti sini 5T kuadrat dikurangi dengan 4T ditambah dengan 10. Ini per DT. Nah, berarti sama dengan min N dikalikan dengan D per DT dari 5T kuadrat 10T. D per DT dari minus 4T minus 4. D per DT dari 10 0. Berarti udah nggak usah ditulis. Maka seperti ini. Nah, sekarang berarti untuk T sama dengan 4 skor, maka GGL-nya kamu sisa kasih masuk nih. N-nya berapa? Minus 200. Dikalikan dengan 10 dikalikan 4. Oke, dikurangi dengan 4. Oke. Berarti sama dengan berapa? Min 200 dikalikan 10 kali 4 berapa? 40 dikurangi 4? 36. 36 kali 2? Berarti 720. Oke, seperti itu, Ji. Nah, it's so easy. Ya. Nah, sekarang misalnya lagi nih, misalnya lagi. Diketahui jumlah lilitannya sama dengan 500. Lalu karena pengaruh magnet yang keluar masuk daripada kumparan itu terjadi perubahan flux, misalnya dari flux satunya sama dengan 5, kemudian flux 2-nya sama dengan 20. Ditanyakan berapa dalam selang waktu, misalnya 4 skon delta T-nya ya. Lalu ditanyakan GGL-nya sama dengan berapa. Maka kita menggunakan yang mana nih? GGL sama dengan min N delta flux per delta T ya. Jadi ini berarti minus 500 dikalikan dengan flux 2 berapa? 20. Jadi ini adalah flux 2 dikurangi dengan flux 1 ya. Ini kita bagi dengan T2 atau langsung delta T ya, karena di sini udah langsung delta T. Berarti ini minus 500 dikalikan dengan 20 dikurangi dengan 5 dibagi dengan 4. Oke. Berarti ada minus 500 kali 15 dibagi dengan 4. 5 kali 15 7500 dibagi dengan 4 berapa? 7 dibagi 4 1, 35 dibagi 4 8, 32 30 dibagi 4 7, 40 dibagi 4 5 ya. Ya. Oke? Lo gitu caranya ngitung. Ini udah langsung dalam volt ya di sini ya. Berarti udah langsung volt. Apa enggak bisa begitu? Aduh, masa kamu dikalah sama Oma? Gampang sekali, nggak perlu pakai kalkulator ya. Oke? Jelas? Ya, sampai di sini dulu ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ya udah. Sekarang kalian coba kerjakan dulu yang tadi tuh. Apa? Kapasitormu tadi. Ya. Kapasitor tadi. Iya, enggak, yang tadi. Ah, ini nih. Ya. Oke, kerjain dulu. Kalau ada pertanyaan di sini, tanyakan memang loh. Jadi yang di GGL induksi tahu masuk rumus nih. Ayo coba ini. C34. Ada yang sudah? Berapa? C34. C3 ditambah dengan C4. Sama dengan? Berapa? 20 ya. Kasih masuk sendiri ya. 20 mikrofarad. Kemudian untuk C234 atau C seri ini, CS1. CS1 berarti sama dengan apa? C2 dikalikan dengan C34 per C2 ditambah dengan C34. Dapatnya berapa? 20 dengan 4, dengan 5. 4 mikrofarad ya. Oke. C67. Berarti C6 kali C7 dibagi C6 ditambah C7. 36. Berarti berapa? 2 mikrofarad. Lalu CFG ini berarti CP2 ya. CP2. Sama dengan berapa? C8 ditambah dengan C6 7. C8 3 tambah 2 berapa? 5 mikrofarad. Nanti kamu selesaikan sendiri. Lalu berikutnya CS nih. CS2 atau CS3, CS3 nih. CS3. Berarti ini perubahannya C5 dengan CP2 kan? Berarti sama dengan apa?
C5 dikalikan CP2 dibagi C5 ditambah dengan CP2. 20 dengan 5. 4 ya. 4 mikrofarad. Lalu ini 4, ini 4. Berarti berapa? CAB. CAB berarti sama dengan berapa? Yuk. C234 ini kita sebut aja CS2 gitu ya. CS2. Berarti ini sama dengan apa? CS2 ditambah dengan CS3. Yaitu 4 ditambah 4. Berapa? 8 mikrofarad. Nah, kemudian cari C total. 1 per C total berarti sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CAB ditambah dengan 1 per C9. 1 per C1 berapa? 1 per 6 mikrofarad ditambah 1 per 8 mikrofarad ditambah 1 per 24 mikrofarad. Disamakan penyebut per 24. Berarti berapa? 4 ditambah 3 ditambah 1 per 24 mikrofarad. 4 tambah 3 tambah 1? 8. Berarti 1 per 3 mikrofarad. Maka C total sama dengan 3 mikrofarad. Oke, jadi Q total sama dengan apa? Hah? Q total. Q sama dengan apa? C kali V. Berarti ini C total dikalikan dengan V total. C totalnya berapa? 3. V totalnya berapa? 50. Berarti Q totalnya berapa? 150 mikrokolom. Nah, ini 9 dengan 1. Berarti sama enggak? Sama kan? Q9 dan Q1. Kan sama dengan Q total tuh. Ya kan? Jadi kuncinya itu. Nah, nanti berarti Q1 sama dengan Q total. Q9 juga sama dengan Q total. Kemudian kamu cari VAB dulu. VAB berarti sama dengan Q total. Kita bagi dengan apa? CAB total. Lalu cari lagi dengan apa? Cari Q2 ya. Nanti Q2 berarti sama dengan VAB dikalikan dengan ini. CS berapa ini? 2 CS2 ya? CS2 dikalikan dengan CS2. Lalu Q5 kan di sini. Berarti sama dengan apa? VAB dikalikan dengan CS3. Nah, setelah itu nanti kamu cari VDE. Ya. VDE berarti sama dengan I2 dibagi dengan C34. Ya. Lalu VFG berarti sama dengan Q5 kita bagi dengan ini CP berapa ini? CP2 ya. Ya, dibagi CP2. Ya. Dan seterusnya nih. Oke, silakan dilanjutkan. Loh, ini udah dikerjain.